Bapak Ibu, kita bahas mengenai penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan sampai hari terakhir hidup kita di bumi, kita akan mengalami bahwa tanpa hari, hidup tanpa iman bagi orang percaya. Ada amin di sini. Jadi setiap orang percaya itu hidupnya oleh iman. Nah, iman ini lahir dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Dan hati, dalam bahasa Ibrani sendiri, itu sebenarnya itu subconscious. Jadi pikiran di bawah sadar, itu yang dimaksud dengan hati. Nah, untuk supaya hati ini bisa mendapatkan pikiran-pikiran ini, kita harus memasukkan pikiran-pikiran itu ke dalam pikiran yang sadar ini. Jadi pikiran-pikiran sadar kita harus masukkan, itu yang namanya iman. Seperti pagi hari ini kita mendengar kesaksian Pastor Marlon, Pastor Benny, itu akan menstimulasi pikiran kita. Karena firman yang kita tahu itu firman yang abadi. Firman abadi maksudnya Allah berkata, aku memberkati engkau. Itu Allah tidak pernah membatalkan berkat itu. Berkatnya terus konsisten. Nah, untuk terkoneksi dengan janji Allah, itu kita perlu percaya. Percaya atau iman atau yang disebut yang lahir dari hati, subconscious ini. Nah, sehingga kita harus stimulasi ulang. Mendengar lagi, ikut lagi doa pagi, dengar lagi kesaksian pastor-pastor, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga kita dengar lagi kesaksian untuk stimulasi. Padahal kita juga sudah hamba Tuhan, kita juga sudah senior, tapi masih lagi distimulasi. Karena ukurannya atau barometernya, kita dapat mengalami penyediaan Tuhan itu melalui iman, Bapak Ibu. Dan masalah-masalah yang kita butuhkan, keuangan, pakaian, tempat tinggal, dana untuk penginjilan, itu semua juga bekerjanya lewat iman itu sendiri. Bapak Ibu, melalui iman kita percaya kita sudah diberkati, kita akan melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Karena kita sudah diberkati Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi keluarga kita, berkat bagi kota kita, berkat bagi bangsa kita dan negara kita. Saya beri contoh nyata bangsa Israel. Allah berkata, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan diberkati. Bahkan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Dan karena mereka diberkati, mereka tidak diam. Mereka menggunakan berkat ilahi, yaitu talenta-talenta, karunia-karunia, mereka pakai untuk membangun masa depannya. Dari tanah yang gersang di Timur Tengah menjadi tempat yang subur, penuh susu dan madu, penuh buah-buahan. Bahkan mereka tinggal di antara musuh-musuh. Mereka juga membangun alat-alat perang. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberkati, dan berkat Tuhan itu kekal, konsisten menyertai kita karena Allah menyertai kita. Mari kita mulai gunakan pikiran kita dengan baik untuk menjadi berkat bagi kota kita. Kita mulai melihat potensi yang ada di daerah kita, mulai kita kembangkan. Nah, ini yang Allah ingin kita lakukan. Berkat Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, Allah akan membukakan ide-ide baru untuk kita pergi lakukan. Seperti berkat Tuhan yang Pak Benny mengalami, yaitu ada orang-orang yang punya karunia, punya talenta untuk bagaimana membuat sound card-nya bekerja dengan baik, sehingga tayangan-tayangan ini bisa berjalan dengan baik. Itu bagian dari berkat Tuhan. Dan ada orang-orang seperti Pastor Marlon yang memutuskan untuk menjadi pelayanan full time, itu perlu juga didukung oleh semua anak-anak Tuhan, mereka-mereka yang punya pelayanan full time. Oleh karenanya kita harus paham bahwa berkat Tuhan ini harus mulai kita rubah. Kita harus rubah, kita harus menjadi berkat di negara tempat kita tinggal.
Kita harus menjadi berkat di kota kita tinggal, rumah tangga kita harus menjadi berkat. Mulai pikirkan bagaimana bisa membangun sustain keuangan kita. Bagaimana sudah harus bisa membangun kebutuhan-kebutuhan sandang pangan. Kalau hari ini saya butuh makanan pokok, jangan sampai 10 bulan lagi saya masih di dalam lubang yang sama atau di tempat yang sama. Saya tidak bertumbuh. Harusnya 10 bulan kemudian kita sudah tidak lagi urusan makanan pokok. Kita urusan mungkin sandang. Kita harus berkembang, Bapak Ibu. Harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat, Bapak Ibu. Saya beri contoh, ini sesuatu yang sangat-sangat signifikan. Bapak Ibu lihat, kita ada perang di Timur Tengah. Saya pelajarin berapa uang yang dibuang begitu besar. Satu misel itu harganya sekitar 80.000 yang ditembakkan. Rudal Patriot itu baterainya saja 1.1 billion dolar. Terus penunjangnya untuk radarnya 400 million dolar. 400,000 million dolar. Dan ada pelurunya, peluru untuk rudal itu 4.1 million dolar each. Dan itu mereka tembakan itu ribuan. Tidak habis-habisnya. Artinya ada dana-dana yang di-reserve. Mereka harus bangun oleh bangsa Israel. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah baca firman, kita tahu Allah menyertai kita. Bagaimana kita bisa membangun reserve ini? Reserve ini kita harus mulai pikirkan, kita harus daya kita bangun. Bapak Ibu tidak perlu diajarin, dididik lebih dalam lagi. Semua pengalaman yang sudah Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu lihat, Tuhan, mana tongkatku? Seperti tongkatnya Musa, mulai kembangkan di bidangnya, ya. Seperti saya sering menginjil, saya bagikan firman, saya punya pengalaman di dalam berkata-kata, berkomunikasi. Saya mulai melihat bahwa ini my strength. Saya bekerja di bagian bisnis, di bagian marketing, dan saya tahu saya luar biasa sekali dalam hal ini. Sehingga kita semua, setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Ada yang mungkin di bagian IT, ada mungkin di bagian kedokteran. Mulai bangun. Jangan sampai penyediaan Allah ini kita sia-siakan. Jangan hidup untuk yang minimum. Karena Allah kita Allah yang excellent, Allah yang dahsyat, Allah yang maha segala-galanya. Jangan puas diri untuk yang minimum. Jangan cari sandang pangan saja, tetapi mulai cari bagaimana saya menjadi berkat. Bagaimana saya bisa menjadi donatur, bagaimana saya bisa mengembangkan anak-anak muda, teens, youth. Kita mulai pikirkan ke sana, Bapak Ibu, ya. Khususnya buat NTT, Pak Marlon di Kupang, Pak Beni, itu banyak sekali kekayaan. Kekayaan air laut, air tawar, tanah, pasir, batu, ladang, sawah, sapi, ayam, babi, itu semua kekayaan. Bagaimana kita bisa kembangkan untuk menjadi bangsa-bangsa Israel rohani. Kita adalah Israel secara spiritual. Bagaimana Israel rohani bisa sebanding dengan Israel jasmani di Timur Tengah sana. Kita Israel rohani harus bangkit, Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa juga tentang keberanian dari Pak Marlon sampaikan. Harus ingat, setiap kita berjalan, itu Allah menyertai saudara dan saya. Setiap kita berjalan, dalam bekerja, dalam menginjil, itu panglima perang menyertai saudara dan saya. Dia telah berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ingat, panglima perang menyertai saudara. Saudara, jangan segan-segan angkat dagumu. Itu bukan keangkuhan, karena saudara berada bersama panglima perangmu, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Itu panglima perang. Dia akan make sure saudara cukup makan minumnya, saudara cukup pakaiannya, saudara cukup persenjataannya, senjata-senjata rohani. Itu semua cukup, Bapak Ibu. Karena panglima ada bersama saudara. Mulai bangkit, hidup dengan percaya diri tinggi, hidup dengan sebuah keyakinan tinggi bahwa kita merepresentasikan panglima kita, yaitu Yesus Kristus di bumi ini. Mulai bangkit,
Kita menjadi kepala bukan ekor, artinya kita tidak hanya cukup untuk penyediaan bagi kebutuhan hidup kita. Kepala, orang-orang kepala tidak boleh egois, tidak boleh hanya berdoa untuk kebutuhan pakaiannya, tidak boleh berdoa untuk kebutuhan makan minumnya, tidak boleh berdoa untuk rumah tinggalnya, tapi pemimpin harus sampai ke level penyediaan. Bagaimana kita menyediakan untuk kota kita, untuk rumah tangga kita, karena kita adalah kepala bukan ekor. Bapak Ibu bisa baca ulang di Ulangan 28 ayat 13, kamu adalah kepala. Kepala itu saudara adalah pemimpin. Bangkit pemimpin-pemimpin Tuhan, pemimpin-pemimpin Israel rohani, bangkit Bapak Ibu. Bahwa kita tidak lagi memikirkan kebutuhan kita, tapi kita mulai memikirkan kebutuhan orang-orang sekitar kita, bangsa kita, daerah kita. Dan kebutuhan yang terdesak saat ini adalah kebutuhan akan Injil, kebutuhan akan pemulihan, kebutuhan akan kesembuhan, kebutuhan akan rekonsiliasi, pemulihan rumah tangga, pemulihan antara bapa dan anak, pemulihan antara keluarga-keluarga yang terpecah, sesama anak-anak Tuhan yang saling bermusuhan. Itu kebutuhan yang terdesak saat ini. Kita harus mulai pulihkan. Jangan bekerja untuk diri, untuk nama diri, untuk nama organisasi. Tapi kita sama-sama bekerja untuk satu bangsa, satu kerajaan, yaitu kerajaan sorga. Panglima kita beserta kita, fokus kita untuk bagi sorga, kerajaan sorga, dan jangan pernah khawatir akan penyediaan. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.